Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Paulina Risti Hadining Tias dengan NIM K7120-199 dari kelas 2D. Saya merupakan mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat serta menunjukkan langkah-langkah pembuatan replika paru-paru pada manusia sebagai pemenuhan tugas individu dari Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata perkuliahan biologi. Baiklah, sebelum kita menuju ke langkah-langkah pembuatan replika paru-paru manusia, Risti akan menunjukkan alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat satu buah replika paru-paru manusia. Yang pertama, kita membutuhkan satu botol plastik bekas, bisa ukuran apa saja. Lalu kita memerlukan satu buah balon berukuran besar, dua buah balon berukuran kecil, satu buah plastisin, satu buah sedotan, lalu kita memerlukan gunting, cutter atau silet, lakban ataupun solasi bening, dan lem. Kita bisa menggunakan lem uhu atau lem kastol ataupun lem tembak. Selanjutnya, kita akan menuju ke langkah-langkah pembuatan replika paru-paru pada manusia. Langkah yang pertama, kita perlu memisahkan botol bagian atas dan bagian bawah seperti pada video dengan menggunakan cutter ataupun gunting. Langkah yang kedua, kita perlu melubangi tutup botol teman-teman. Kita bisa menggunakan gunting, cutter, solder, ataupun paku yang dipanaskan. Ukuran lubang pada tutup botol bisa kita sesuaikan dengan ukuran sedotan masing-masing. Setelah melubangi tutup botol, langkah selanjutnya adalah membagi sedotan menjadi 3 bagian menggunakan gunting. Satu bagian berukuran panjang dan 2 bagian lainnya berukuran pendek. Pada sedotan bagian pendek, kita perlu menyamakan ukurannya teman-teman. Lalu kita meruncingkan salah satu sisinya. Langkah selanjutnya, kita perlu menggabungkan 3 sedotan tersebut sehingga sedotan tersebut bisa berbentuk Y. Kita bisa menggunakan lem uhu atau lem kastol ataupun lem tembak. Setelah lem pada sedotan mengering, kita akan memasangkan 2 buah balon pada cabang sedotan menggunakan karet. Selanjutnya, masukkan sedotan pada lubang tutup botol, seperti pada video. Nah, penampakannya akan seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, tutup sisa lubang sedotan pada tutup botol menggunakan plastisin. Usahakan tutup dengan erat ya teman-teman. Langkah selanjutnya,
Gunting bagian bawah balon berukuran besar menggunakan gunting, seperti pada video. Lalu, ikat bagian pucuk balon hingga erat. Lalu, pasangkan balon pada bagian bawah replika dari paru-paru, sehingga menutup bagian bawah. Langkah terakhir, lapisi bagian bawah replika paru-paru menggunakan selotip agar lebih kuat. Nah, replika paru-paru pun siap digunakan. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah pembuatan replika paru-paru manusia. Di sini Risti sudah mempunyai replika paru-paru punya Risti. Nah, bagaimana sih cara kerja dari replika paru-paru ini? Ini ibaratkan faring ya teman-teman, faring, laring. Habis itu percabangan ini ada bronkus. Nah, dua balon ini kita ibaratkan sebagai paru-paru. Sedangkan bagian sini, balon bagian sini itu merupakan diafragma kita. Nah, bagaimana sih cara kerja dari replika paru-paru ini? Nah, untuk pernafasan dada, kita bisa meniup atau menarik udara yang ada di dalam. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk pernafasan perut, kita bisa menariknya ataupun kita bisa mendorongnya. Ya. Nah, gitu teman-teman cara kerja dari replika paru-paru manusia. Nah, selanjutnya menggunakan replika paru-paru ini, Risti akan menjelaskan bagaimana sih proses respirasi atau proses pernafasan pada organ manusia. Sebelumnya, organ pernafasan manusia ini bekerja dengan dua cara atau dengan melalui dua proses. Ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Di dalamnya ada dua fase lagi teman-teman. Ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Apa sih itu fase inspirasi dan fase ekspirasi? Fase inspirasi adalah fase atau proses di mana udara masuk ke dalam organ pernafasan. Sedangkan fase ekspirasi adalah proses udara dikeluarkan dari organ pernafasan. Oke, baiklah kita mulai dari pernafasan dada dulu ya teman-teman. Pertama, Risti akan meniup sedotan ini. Perhatikan dengan baik ya, bagian sini. Nah, itu tadi merupakan fase inspirasi, di mana udara masuk dalam organ pernafasan. Bisa dilihat ya teman-teman, tadi balon yang ada di sini mengembung. Nah, itu ibaratkan paru-paru yang menggembung atau membesar saat fase inspirasi. Fase inspirasi ini ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, otot antar tulang rusuk itu berkontraksi. Berkontraksi ini membesar. Nah, kontraksi membesar. Proses dari otot antar tulang rusuk membesar ini dikarenakan volume dalam rongga paru-paru itu membesar. Nah, jika paru-paru membesar, otomatis otot antar tulang rusuk juga harus ikut menyesuaikan. Maka otot antar tulang rusuk membesar atau berkontraksi. Nah, lalu tekanan dalam rongga dada ini mengecil karena paru-parunya membesar. Nah, disitulah udara masuk atau fase inspirasi terjadi. Lalu yang kedua, ada fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari organ pernafasan manusia. Risti akan menunjukkan dengan menyedot sedotan ini.
Nah, bisa dilihat ya teman-teman, saat menyedot itu balon itu kayak mengkepis gitu. Balonnya mengkepis. Nah, fase ekspirasi pernafasan dada ditandai dengan otot antar tulang rusuk itu berelaksasi atau mengecil karena mengikuti volume rongga paru-paru yang mengecil, yang mengepis tadi. Kan gini kan ya. Dan tekanan udara pada rongga dada ini membesar karena volume dari atau bentuk dari paru-paru itu mengecil, mengkempes. Nah, disitulah fase ekspirasi terjadi, yakni udara keluar dari organ pernafasan manusia. Nah, yang kedua ada pernafasan perut. Pernafasan perut ini cenderung menggunakan diafragma ya teman-teman. Ini bagian sini diibaratkan adalah diafragma. Nah, yang pertama Risti akan meniup sedotan ini. Perhatikan baik-baik ya bagian sini. Bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya. Nah, saat inspirasi kan udara masuk nih. Nah, otot dari diafragma ini berkontraksi karena ada udara yang masuk. Berkontraksi ya teman-teman. Nah, lalu paru-paru atau volume dari rongga paru-paru itu membesar karena ada udara yang masuk di situ. Tekanan di dalam rongga dada juga ikut mengecil karena paru-paru membesar. Nah, disitulah proses atau fase inspirasi pada diafragma terjadi. Pada intinya atau pada fokusnya, proses atau fase inspirasi pada pernafasan perut ditandai dengan diafragma yang berkontraksi, lalu paru-paru atau volume paru-paru yang besar, lalu diafragma ini cenderung datar. Nah, pada saat itulah fase inspirasi atau fase masuknya udara pada organ pernafasan melalui proses pernafasan perut terjadi. Nah, yang kedua ada fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah fase keluarnya udara dari organ pernafasan ya teman-teman. Nah, di sini Risti akan menunjukkan dulu bagaimana sih fase ekspirasi terjadi. Nah, di sini Risti akan menarik atau menyedot sedotan atau menyedot udara yang ada di sedotan ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bagian sini itu tertarik. Bagian sini tertarik dan paru-paru juga mengkempis. Nah, disitulah fase ekspirasi terjadi, di mana otot dari diafragma ini berelaksasi, kayak mengkempis gitu, istilahnya naik, mengkempis. Lalu rongga atau volume pada paru-paru juga ikut mengkempis karena udara dikeluarkan. Nah, dan lalu di dalam rongga dada pasti tekanannya lebih besar karena paru-paru volumenya lebih kecil. Nah, disitulah fase ekspirasi terjadi. Yang pada intinya, pada proses pernapasan perut di dalam diafragma ini mengkempis teman-teman. Nah, masuk ke dalam sini. Nah, disitulah fase ekspirasi terjadi. Nah, itu tadi teman-teman, cara pembuatan, cara kerja dari replika paru-paru manusia ini dan juga penjelasan proses pernafasan pada manusia. Semoga materi yang Risti sampaikan dapat teman-teman pahami, dapat tersampaikan dengan baik pada teman-teman, dan semoga teman-teman bisa belajar banyak dari video ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.